to New Trading Journey. Jadi ini sebenarnya adalah kegoblokan yang aku bikin karena ternyata setelah aku cek-cek lagi footage-nya ketika aku ngomong, bikin review dan lain sebagainya, ternyata aku lupa kalau aku belum bikin video pembukaan untuk novel berikutnya yang bakalan aku bahas. Padahal sebenarnya tadi pagi itu aku udah bikin review akhirnya. Cuman ternyata setelah aku cek-cek ulang, ternyata untuk pembukaannya ini aku belum bikin. Jadi untuk kali ini videoku agak agak geblek karena ini video pembukaannya ini aku buat setelah aku bikin review akhirnya. Jadi novel berikutnya yang aku mau bahas itu adalah Orang-orang Biasa dari Andrea Hirata. Wait a minute. Yang ini. Jadi sebelumnya aku tuh ingat apa ya, yang aku ingat adalah kalau aku udah bilang kalau aku mau membaca novel-novel dari Andrea Hirata, dan untuk mengawalinya aku meminjam 3 novel ini dari Perpus Bung Karno dulu sebelum aku mencoba untuk baca-baca buku dari Andrea Hirata lainnya. Dan itu ternyata dalam ingatanku itu adalah video pembukaan untuk novel yang ini. Cuman ternyata setelah aku cek ulang, ternyata video yang itu ketika aku membahas buku-buku Andrea Hirata yang aku pinjam dan mau baca, yang aku pinjam dari Perpus Bung Karno, itu ternyata masuk ke video yang lainnya, bukan jadi video pembukaan untuk novel Andrea Hirata. Jadi ini aku mengawali aja. Aku 2 minggu yang lalu, karena memang besok itu udah waktunya aku ngembaliin. 2 minggu yang lalu di akhir tahun itu aku pinjam 3 novel dari Andrea Hirata, karena memang di Perpus Bung Karno ini sebenarnya koleksi novel-novel Andrea Hirata itu banyak banget. Aku nggak tahu itu lengkap atau enggak, cuman cukup banyak gitu loh. Dan entah kenapa aku beberapa waktu sebelumnya itu aku nggak ada kepikiran gitu untuk pinjam novel-novel dari Andrea Hirata, meskipun aku tahu kalau novel-novel Andrea Hirata itu bagus banget karena memang sepopuler itu, dan sampai novel yang terutama Laskar Pelangi itu sampai diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa. Cuman ya entah kenapa aku kayak belum tertarik gitu loh. Terus waktu 2 minggu yang lalu itu aku mulai berpikiran bahwa kayaknya aku harus memulai untuk membaca semua novel Andrea Hirata lainnya, karena memang sebelumnya itu aku cuma baca yang Laskar Pelangi doang, dan itu udah belasan tahun yang lalu. Terus aku randomly aja sih sebenarnya, karena aku nggak tahu harus membaca novel Andrea Hirata itu dimulai dari mana. Kalau memulai dari Laskar Pelangi lagi itu aku kayak masih males gitu loh untuk membaca itu, karena memang itu adalah novel satu-satunya dari Andrea Hirata yang udah aku baca, dan aku tipe orang yang males untuk reread sebenarnya. Makanya aku akhirnya memilih 3 novel ini yang aku nggak tahu juga ini isinya seperti apa. Aku randomly aja gitu loh milih. Terus ternyata setelah aku pikir-pikir, aku memutuskan untuk membaca novel Orang-orang Biasa terlebih dahulu. Alasannya adalah karena ketika aku meminjam 2 novel ini, aku tahu kalau novel ini tuh ada prequelnya, yaitu yang ini bukan sequelnya. Ini adalah prequel dari novel ini. Jadi aku membaca ini dulu, urutannya berdasarkan penerbitannya seperti itu. Yang ini dulu, terus habis itu aku membaca ini biar lebih jelas kayak gitu. Terus kenapa aku memilih untuk membaca yang ini yang terakhir, karena memang novel ini tuh adalah novel pertama dari Duologi, sedangkan novel ini tuh untuk sequelnya itu belum terbit, karena ini adalah novel dari Andrea Hirata yang paling baru deh kayaknya, setauku sih seperti itu. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk membaca ini, dan ini aku udah selesai baca. Terus tadi pagi itu sebenarnya aku udah bikin review akhirnya, jadi ini bakalan kebalik gitu loh waktunya. Ini aku bikinnya malam jam hampir jam 11 malam. Ini akan aku taruh di video bagian depan untuk pembukaan. Terus habis itu videoku yang aku buat tadi pagi itu untuk aku jadikan review akhirnya. Jadi gitu aja untuk pembukaan dari Orang-orang Biasa dariku.
sejenak, tadi habis bikin review untuk All the Light We Cannot See, terus habis itu aku keluar bentar cari es kopi karena emang benar-benar panas banget. Jadi minum dulu bentar. Untuk kali ini aku mau bikin review novel dari Andrea Hirata yang judulnya adalah Orang-Orang Biasa. Yang ini aku udah selesai baca mungkin sekitar 5 hari yang lalu. Aku juga lupa. Kayaknya sebelum tahun baru deh. If I'm not mistaken, BTW ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 5 Januari dan selamat tahun baru. Aku lupa belum ngucapin selamat tahun baru, padahal video yang harusnya aku upload sebelum ini itu udah di awal tahun sih kayaknya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, pokoknya selamat tahun baru dan semoga di tahun ini, aku berharap banget kalau di tahun ini aku lebih produktif lagi dan aku membaca lebih banyak buku lagi, karena di tahun yang lalu, di tahun 2025 targetku membaca itu gagal. Dan aku juga ngerasa kalau kontenku itu acak-aduk banget karena banyak buku sebenarnya yang udah aku baca dan udah aku proses untuk bikin reviewnya, itu pada akhirnya sampai sekarang belum aku upload, padahal udah ada beberapa footage. Cuman kebanyakan dari buku-buku itu, novel-novel yang aku baca itu belum ada review akhirnya, dan aku berharapnya sih semoga di tahun ini semuanya itu bisa beres dan semoga aku bisa menghidupkan kembali reviewku yang ada di Goodreads dan Instagram. Goodreads, Instagram sama Ipusnas kalau aku pinjemnya dari Ipusnas, karena memang dari tahun lalu itu aku males banget ngetik, males banget untuk bikin review tertulis. Jadinya pada akhirnya aku berhenti entah di bulan keberapa di tahun lalu. Semoga aku bisa menghidupkan itu lagi, karena memang sebenarnya untuk buku-buku yang aku baca itu sebenarnya kalau emang aku ada niat banget untuk bikin review di Instagram atau ya di platform lain selain di YouTube, aku itu udah bikin foto-foto yang in my opinion menurutku udah cukup cantik gitu loh untuk bisa aku upload. Cuman emang review tertulisnya belum aku bikin, jadi aku berharapnya di tahun ini aku lebih produktif lagi, aku lebih tenang lagi, lebih stabil lagi, lebih bersemangat lagi untuk menjadi aku seutuhnya, penuhnya. Jadi gitu aja pembukaan gak sih sebenarnya untuk video yang ini, aku udah bikin pembukaannya beberapa waktu yang lalu. Jadi lagi mengumpulkan niatan untuk bikin review dulu karena aku udah ngomong terlalu panjang. Karena aku pakai kamera yang ini, aku butuh penyesuaian diri untuk membuat reviewku. Kalau bisa aku bikin sesingkat mungkin di bawah 9 menit, karena memang untuk kamera yang ini maksimal videonya itu panjangnya 9 menit. Jadi kalau mungkin reviewku, apa yang mau aku omongin itu lebih dari 9 menit, aku harus memotong itu menjadi beberapa bagian. Dan itu butuh penyesuaian diri ya, karena ya biasanya kan aku ngomong gitu aja selama belasan menit. Jadi kita mulai untuk Orang-Orang Biasa ini. Jadi novel ini adalah novel Andrea Hirata kedua yang aku baca, karena sebelumnya itu novel pertama dan satu-satunya dari Andrea Hirata yang aku baca itu adalah Laskar Pelangi, yang udah aku baca itu dulu banget di masa aku sekolah, dan kalau nggak salah aku pinjem di perpus sekolah deh, karena memang aku nggak punya bukunya. Dan yang aku ingat dari novel itu adalah aku suka banget sama ceritanya, karena ceritanya itu menceritakan kesulitan dari orang-orang yang ada di pelosok, yang tinggal di pelosok, terutama yang diceritakan adalah anak-anak sekolahnya. Tokoh-tokohnya kan ya anak-anak sekolahan itu sama guru-gurunya menghadapi pendidikan yang sangat terbatas di sana. Meskipun sangat terbatas seperti itu, sebenarnya anak-anak yang sekolah di sana itu juga adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mau berjuang untuk mengejar mimpinya. Dan guru-guru di sana itu meskipun mereka sangat terbatas juga kehidupannya, meskipun kalau nggak salah gurunya cuma ada 2, ya nggak sih, mereka itu benar-benar dengan tulus mengajar anak didiknya itu hingga bisa menjadi orang yang sukses dan mau untuk mengejar mimpi setinggi-tingginya. Dan itu ceritanya ya seperti itu sih kalau nggak salah, tapi aku nggak ngerasa kalau terlalu lucu deh. Iya nggak sih, aku pokoknya lupa garis besar ceritanya aku ingat, cuman apakah itu lucu atau enggak, apakah aku sampai menangis atau enggak, aku juga lupa gitu loh. Sedangkan untuk novel yang Orang-Orang Biasa ini sebenarnya inti ceritanya juga sama sih. Ini menceritakan kisah orang-orang yang tinggal di pelosok negeri, di mana
Mereka tinggal di sebuah kota yang namanya adalah kota apa ya, pokoknya kotanya ini ada di pelosok banget di Sumatera, di mana kota ini adalah kota yang sebenarnya kota kecil, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya itu adalah orang-orang yang polos, orang-orang yang lugu, orang-orang yang meskipun mereka tinggal dalam kesederhanaan, mereka itu kayak ya udah menjalani kehidupan dengan biasa gitu loh. Dan yang aku ngerasa dari novel ini lucu ceritanya, bener-bener aku ketawa banget karena memang semua tokohnya di novel ini mereka adalah orang-orang desa itu yang saking lugunya itu mereka hampir kayak sering banget melakukan hal-hal konyol seperti ada tokoh 9 anak-anak kecil yang mereka itu sekolah di sebuah sekolah, ya entah sekolah SMA kalau nggak salah, dan mereka ini menyebut diri mereka itu sebagai kelompok 9, di mana kelompok 9 ini terdiri dari 9 orang anak laki-laki dan perempuan yang mereka itu sama-sama tidak suka belajar, bukan tidak suka belajar sih, mungkin karena saking mereka itu merasa bahwa mereka adalah anak-anak yang tidak mampu, dan mereka juga tinggal di sebuah kota kecil di pelosok negeri, mereka itu tidak punya motivasi untuk belajar. Makanya mereka ini kayak ya udah sekolah itu kok tidak punya impian, dan mereka melakukannya hanya karena mereka harus sekolah aja, bukan karena mereka benar-benar pengen belajar. Dan mereka melakukan hal-hal yang konyol bersama-sama, dan mereka sampai kayak dimusuhi terutama oleh salah satu guru yang namanya guru Desi atau guru desimal, karena si guru Desi ini adalah guru matematika, dan 9 anak ini adalah benar-benar anak-anak yang nggak bisa banget matematika, yang membuat mereka itu sering dihukum sama guru desimal. Dan itu lucu banget gitu loh, semasa sekolah itu mereka itu selain anak-anak yang tidak punya impian, mereka itu tidak suka belajar, terutama belajar matematika, terus mereka itu juga jadi sebagai sasaran bullying dari anak di kelas mereka juga, yang mereka adalah kelompok anak-anak yang berandal gitu loh. Jadi 9 anak ini adalah anak-anak korban bullying juga, dan itu lucu, gurunya lucu, muridnya lucu, terus juga ada polisi. Iya, polisi di sini ada 2 tokoh polisi. Yang pertama sersan sama inspektur kalau nggak salah, dan mereka berdua ini sampai bosen gitu loh di kantornya, karena memang kota ini kan kecil banget dan hampir nggak pernah ada kejahatan yang dilaporkan ke polisi. Makanya mereka itu sampai bosen karena nggak ada kerjaan. Mereka akhirnya ya cuma kayak berandai-andai bahwa mereka nanti akan mendapat laporan sebuah kejahatan yang mereka bisa melakukan aksi yang hebat gitu loh. Jadi mereka kayak ya udah polisi yang sangat bosen aja gitu, karena memang di kota itu semua orang itu hidup dalam damai. Tapi ternyata pada suatu hari ada sebuah kejadian yang membuat 2 orang polisi ini, terutama mereka itu menjadi orang yang sangat sibuk untuk jadi detektif dadakan untuk mencari siapa sebenarnya pelaku dari sebuah kejahatan. Dan kejahatannya ini juga sebenarnya adalah kejahatan yang konyol banget. Pokoknya di sini ceritanya konyol banget, lucu banget. Hampir semua tokohnya itu melakukan hal-hal yang lugu dan konyol dan goblok bagiku, dan membuat aku tertawa seperti anak-anak di sekolah itu, yang pada akhirnya di cerita ini bukan hanya menjadi anak sekolahan, tapi settingnya beralih ke belasan tahun kemudian ketika mereka menjadi orang dewasa. Dan ke-9 anak ini ternyata di masa dewasanya mereka itu juga menjadi orang-orang yang jadi orang-orang biasa yang tidak punya apa-apa, yang pekerjaannya hanya seperti jadi orang gali kubur, ada yang jadi penjual mainan anak-anak, ada yang jadi orang cleaning service. Pokoknya ceritanya ke-9 anak ini yang jadi tokoh utama di novel ini pada akhirnya pun ketika masa dewasanya mereka hanya menjadi orang-orang biasa. Tapi orang-orang biasa ini, yang orang-orang konyol ini, yang orang-orang lugu ini, ternyata pada suatu hari mereka merencanakan sebuah perampokan bank yang perencanaan perampokan banknya itu juga karena saking konyolnya, karena mereka itu sebenarnya bukan orang yang cerdas, itu benar-benar konyol banget gitu loh. Alasannya untuk merampok bank ini sebenarnya sebuah alasan yang cukup dramatis sih, tapi merencanakan dan pelaksanaan untuk merampok banknya ini kalau kalian pengen baca novel
ini bener-bener lucu banget kalau dibandingkan sama Laskar Pelangi. Seingatku yang ini jauh lebih lucu daripada Laskar Pelangi. Meskipun novel ini diceritakan dengan cara yang lucu, yang konyol, yang komedi banget, kayak yang aku bayangkan ini kalaupun dijadikan film, ini akan jadi film komedi aksi komedi, karena memang menceritakan aksi komedi juga dari orang-orang biasa ini ketika mereka melakukan perampokan bank yang gagal itu. Sebenarnya di balik kekonyolan ceritanya ini juga banyak hal-hal yang kayak disentil gitu loh sama Andrea Hirata, terutama masalah pendidikan di kampungnya, di desanya, di daerah pelosok itu, bahwa pendidikan di daerah pelosok terutama itu karena memang segala sesuatunya sangat terbatas, maka ada banyak anak-anak yang tinggal di pelosok itu, mereka itu tidak cukup termotivasi untuk belajar. Seperti kelompok orang-orang biasa ini, mereka tidak punya impian, makanya mereka tidak termotivasi untuk menjadi orang yang hebat. Makanya sampai dewasa pun mereka tetap menjadi orang-orang biasa yang perekonomiannya juga sederhana. Terus juga masalah tentang kalau ada anak yang dia itu sebenarnya adalah seorang anak yang cerdas banget, seorang anak yang sangat berbakat, cuman karena ekonomi yang lemah dan dia juga dari daerah pelosok, biasanya orang-orang seperti itu, seperti salah satu anak dari kelompok orang-orang biasa ini, sebenarnya dia adalah seorang anak yang cerdas, yang sampai dia itu ketika ikut tes untuk masuk universitas, dia itu bisa masuk ke universitas yang universitas negeri yang terkenal, dan dia diterima di jurusan kedokteran. Cuman karena memang dia dari daerah pelosok dan dia dari orang yang tidak mampu, dia itu seakan harus melepaskan impiannya, seakan harus merelakan kecerdasannya karena dia tidak punya uang dan dia tidak punya dukungan, tidak ada orang yang mendukung dia untuk mengejar impiannya. Dan itu kayak terjadi di dunia nyata. Kan ada anak-anak yang sebenarnya cerdas, cuman karena ekonominya tidak cukup, akhirnya dia harus melepaskan impiannya. Dan ini kayak disentil gitu dulu di novel ini. Dan ini yang sebenarnya masalah anak ini, yang dari anak yang tidak mampu inilah yang menjadi konflik utama di novel ini, yang membuat orang-orang biasa ini pada akhirnya mereka ini berkumpul bersatu untuk merampok bank biar si anak ini bisa dapat uang untuk kuliah. Itu sebenarnya konflik utamanya di sini. Cuman untuk masalah si anak ini tidak terlalu diceritakan gitu loh. Ini sebenarnya hanya menjadi dasar konfliknya aja. Tapi sebenarnya untuk kehidupan si anak ini yang namanya yang namanya Aini ini tidak diceritakan di sini. Hanya diceritakan bahwa Aini ini butuh uang, dan pada akhirnya teman-teman ibunya lah yang merencanakan untuk merampok bank demi Aini. Kayak gitu. Terus juga ada hal lain yang disentil di sini adalah ketika anak-anak yang di masa sekolahnya itu adalah jadi pelaku bullying, atau di masa sekolahnya mereka itu adalah anak-anak yang tidak jujur dan tidak baik, biasanya di masa dewasanya pun mereka tetap menjadi orang-orang yang tidak baik, seperti orang-orang yang pernah membuli kelompok orang-orang biasa ini atau kelompok 9 ini. Ketika masa sekolah kan mereka jadi pelaku bullying. Nah, ketika masa dewasanya ternyata mereka tetap menjadi orang yang tidak baik, yaitu menjadi orang yang menerima money laundry dari pemerintah yang melakukan korupsi. Jadi seperti itu sih, meskipun ceritanya lucu banget, tapi sebenarnya ada banyak hal yang diingatkan gitu loh sama si penulis Andrea Hirata di novel ini. Jadi untuk kalian yang belum pernah baca novel ini, silahkan baca karena emang menarik banget, page turner banget, terus dapat pesan moralnya juga dapat. Untuk novel ini sih seperti itu. Selanjutnya aku membaca novel yang jadi prequel dari novel ini, cuman belum selesai aku baca. Nanti kalau udah aku selesai baca, semoga bisa selesai hari ini ya, atau mungkin besok, karena memang aku perlu ngebandingin ini besok lusa. Jadi aku tutup sekian review novel Orang-orang Biasa dariku. Ini novel yang recommended banget, terutama untuk kalian yang suka sama novel-novel yang ada pesan moralnya tapi juga lucu. Kalian bisa baca novel ini. Jadi sekian, semoga kalian mengerti apa yang aku sampaikan, semoga kalian betah nonton sampai akhir. See you next time, goodbye.